Welcome to Suara Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Baik teman-teman, kembali lagi ketemu dengan saya dalam Suara Kerja. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita belajar 10 rumus Excel yang menurut saya akan sangat teman-teman butuhkan di tempat teman-teman bekerja karena memang sering muncul rumus-rumus itu. Maka di kesempatan kali ini saya akan sharing juga kepada teman-teman salah satu tools yang menurut saya ketika teman-teman menguasai tools ini akan sangat membantu teman-teman dalam mengolah ataupun menganalisa sebuah data. Tools yang saya maksud adalah tools pivot ya. Jadi pivot ini tersedia di Excel. Saya menggunakan Excel 2019. Versi-versi sebelumnya pun menurut saya hampir semuanya sudah ada pivot tools ini. Nah, pivot itu muncul di menu insert, di tab insert, kemudian ada di sini pivot table. Cara penggunaannya seperti apa? Saya langsung saja. Ada dua pilihan, teman-teman bisa klik ini dulu. Kemudian teman-teman tinggal pilih table yang mana yang teman-teman mau olah seperti ini. Atau cara kedua adalah kita balik. Jadi ininya dulu kita blok, dan sumber datanya dulu yang kita blok, kemudian kita pilih pivot table. Kemudian kita dikasih pilihan nih, kita mau olah datanya di worksheet baru atau di existing worksheet. Kalau new worksheet, ketika kita klik seperti ini akan muncul new sheet tambahan untuk pengolahan data teman-teman. Tapi karena kita mau mengolahnya di sheet yang sama, maka saya akan memilih existing worksheet. Kemudian saya akan mengolahnya di sini, saya klik sembarang aja. Ketika saya klik OK, maka akan muncul lembar kerja pivot di sini. Ketika kita klik lembar pivot ini, ketika misalnya diklik gini ya, maka langsung akan muncul pivot table fields-nya seperti ini. Pivot table field yang di bagian atas, di sini nanti tercantum data kolom-kolom yang judul kolom yang ada di sumber data teman-teman. Karena tadi saya menggunakan data ini hanya tersedia 2 kolom, maka yang muncul pun di sini hanya 2 pilihan kolom, nama karyawan dan kolom penjualan. Kemudian di bawahnya ada 4 kotak. 4 kotak ini yang teman-teman harus pandai meletakkan data teman-teman dalam proses pengolahannya nanti, karena sangat penting penentuan atau peletakan ini ya. Filter ini digunakan untuk memfilter data yang akan teman-teman olah. Kemudian kolom ini untuk menentukan kolomnya apa yang ingin teman-teman tampilkan. Row-nya itu berarti row-nya. Teman-teman mau tampilkan apa row-nya. Kemudian values-nya adalah bentuk value yang ingin teman-teman tampilkan. Apakah berupa penjumlahan, rata-rata, atau perhitungan dan sebagainya. Monggo, nanti ada banyak pilihannya. Agar teman-teman langsung paham, kita langsung mulai saja pengolahan datanya. Oke. Nah, karena di sini kalau kita lihat rumus manual kemarin di mana kita menggunakan rumus sum, kemudian kita menggunakan rumus average, kemudian kita menggunakan rumus count dan count A, maka di sini kita akan gunakan pivot table ini untuk menemukan angka ini tanpa menggunakan rumus. Tinggal kita letakkan aja data yang ada dan langsung akan muncul angka yang sama persis dengan rumus manual yang sudah kita buat kemarin. Caranya gimana? Mudah banget. Kalau kita hanya mau lihat data ini, kita tarik data kolom data penjualan ini, kita taruh di values. Oke, langsung muncul ya sum of penjualan. Artinya itu total penjualan. Kemudian kita tarik lagi data penjualan. Ini sum, kita ganti jadi average. Value field setting, kemudian kita pilih average. Seperti ini. Kemudian kita tarik lagi seperti ini. Kita ganti jadi count. Kita jadi count. Oke. Kemudian kita tarik lagi karyawan. Jumlah karyawan kita tarik ke sini. Itu count. Oke. Kita cuma narik-narik data kayak tadi ya. Hasilnya sudah sama. Ini Kak, biar enak kelihatan, saya ubah jadi rupiah. Saya hilangkan 0 belakangnya, kemudian ini saya cantumkan di tengah. Judulnya tinggal diganti, misal ini total penjualan, kan ya, rata-rata penjualan. Kemudian ini jumlah transaksi. Kemudian ini adalah jumlah karyawan. Oke. Sangat mudah ya teman-teman. Jadi kalau kemarin kita harus ngetik-ngetik manual, rumusnya agak susah. Kalau pivot tinggal kita tarik aja datanya, kita masukin ke dalam values seperti ini. Karena kita hanya mencari value-nya, maka teman-teman langsung dapatkan datanya dengan begitu mudahnya. Oke.
Sampai di sini kita lanjut ke contoh selanjutnya untuk pivot ini. Pivot ini sebenarnya akan sangat powerful ketika kita hendak melihat sebuah data secara table ya. Jadi biasanya komparasinya adalah penggunaan rumus sum if, average if, sama count if. Jadi kalau kita menggunakan rumus manual sum if, average if, dan count if untuk satu kriteria ataupun dua kriteria, nah kalau pivot ini tinggal masukin aja ke dalam peletakan tadi, itu langsung kita bisa mendapatkan data yang persis sama, bahkan lebih akurat. Oke. Oke, ini kalau teman-teman masih ingat, kemarin ada contoh satu kriteria, kemudian dua kriteria. Saya langsung menggunakan pivotnya seperti apa. Oke. Di sini sudah ada datanya, saya hapus dulu biar teman-teman nggak ini. Jadi biar kita lihat cara pembuatannya seperti apa. Oke, pertama adalah data ini ya teman-teman. Kita mau buat data seperti ini. Sumber datanya di mana? Sumber datanya adalah data ini ya. Oke, saya blok dulu semua, Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Kemudian saya insert pivot table. Pivotnya saya taruh di sini. Existing worksheet, berarti saya pilih. Tadi sudah saya blok di sini, kemudian saya pilih existing worksheet. Kemudian di sini. Oke ya. Muncul lembar kerja seperti ini. Lalu karena saya mau membuat persis seperti ini, jadi satu kriteria di mana kita pengen melihat total penjualan masing-masing karyawan, rata-rata penjualan masing-masing karyawan, jumlah transaksi masing-masing karyawan, maka caranya gimana? Caranya kita letakkan nama karyawan di rows, jadi langsung muncul nama-nama karyawan di rows-nya. Kemudian kita mau melihat nilai masing-masing penjualannya, kita taruh di values. Sumnya sudah dapat, totalnya kita tarik lagi, kita mau lihat average-nya, kita ganti value field setting average. Kemudian kita mau lihat jumlah transaksinya, berarti kita ganti jadi count. Oke. Sudah dapat datanya teman-teman. Mudah banget ya. Ya, ini pivot memang sangat mudah dan sangat bermanfaat kalau teman-teman memahami proses penggunaannya ya. Nah, untuk judulnya kita tinggal samakan aja sama seperti ini nih. Ini kan ya. Nah, kita copy aja. Nggak bisa ya. Kita ketik aja nama karyawan. Kemudian total penjualan. Kemudian rata-rata penjualan. Dan jumlah transaksi. Oke, clear ya. Tinggal kita taruh di tengah. Nah, seperti ini. Sama nggak datanya? Oke, kita lihat kalau di rumus manual totalnya 131.250 juta, 131 juta. Di sini sama totalnya. Kemudian di sini rata-rata penjualan 3252, di sini 3281. Nah, ada perbedaan teman-teman. Kenapa ada perbedaan? Karena di sini rumusnya ini salah secara rumus. Jadi kalau di sini rumusnya adalah average rata-rata penjualan ini, sedangkan kalau di sini adalah average daripada seluruh sumber data. Kalau kita lihat average-nya di sini adalah 3281.250. Jadi kalau kita menggunakan rumus manual, potensi kesalahan data atau penjumlahan data masih ada kemungkinan salah. Tapi kalau kita sudah menggunakan pivot, maka potensi kesalahan data itu atau kesalahan penjumlahan itu sangat kecil. Jadi lebih akurat teman-teman. Oke, sampai di sini clear ya. Kita contoh bagaimana pivot untuk dua kriteria seperti ini. Oke, kita ulangi lagi, blok lagi datanya, atau cara mudahnya karena teman-teman sudah buat pivot seperti ini, kita bisa tinggal copy paste aja. Jadi lembar kerja pivot ini kita copy paste aja ke sini. Seperti ini. Nah, cuman bedanya apa? Bedanya adalah kalau ini modelnya seperti ini ya. Ini kita hapuskan. Remove fields-nya. Oke. Jadi seperti ini. Ini kita tinggal pindah periodenya ke sini. Oke. Kita tinggal pindah periodenya di sini.
kita taruh kayak gini aja ya. Yang kita lihat adalah total penjualan ya, dengan dua kategori, nama karyawan, kemudian masing-masing nama karyawan itu per periode itu berapa rupiah total penjualannya. Oke, ini pun bisa diotak-atik ya. Ada green totalnya di sebelah kanannya. Kalau ini kan nggak ada nih. Ini teman-teman bisa otak-atik. Kalau memang green total mau total kanannya itu mau dihilangin, teman-teman bisa tinggal dihilangin aja. Misal nih green totalnya hanya untuk di bawah aja nih, dibuat aja seperti ini. Itu bisa. Teman-teman mau edit lagi, misal, oh yang mau ditampilin cuma sisi kanannya aja. Misal mau gini aja, bawahnya nggak usah, bisa juga. Jadi atau mau dua-duanya aja, liatin dua-duanya bisa. Jadi sangat mudah banget ya penggunaannya. Ini untuk penggunaan rumus pivot Excel. Misal kita mau ubah datanya, kita nggak mau lihat sum-nya nih, tapi mau lihat average-nya, tinggal kita ubah aja seperti ini. Oke, itu udah dapat ya. Jadi value field setting tinggal diganti. Kita mau melihat apanya teman-teman. Kemudian kelebihannya pivot ini ada fungsi filter yang dimana ketika kita memfilter datanya, kita hanya misal nih kita hanya mau melihat datanya si Brook misal, kita hanya mau lihat datanya si Brook, maka data ini bisa langsung berubah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jadi kalau dalam Excel itu ada istilahnya namanya slicer. Contoh nih ya, ini kita mau buat slicernya. Caranya gimana? Insert slicer, kemudian yang karena kita mau melihat nama karyawannya dan periodenya lah ya, kita buat dua slicer aja seperti ini. Oke, kita buat misalnya seperti ini ya. Oke, misal nih slicer seperti ini. Misal kita mau lihat April nih, kita mau lihat si Brook nih penjualannya seperti apa. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini kan nggak gerak nih. Gimana caranya biar kalau misal kita ubah ini juga gerak. Nah, kita bisa pilih ini slicernya, kita klik, kemudian klik option di sini, report connection. Kita checklist semua. Begitupun dengan slicer ini, kita report connection, kemudian connectin semua. Oke ya. Jadi misalnya kita pilih Frankie, makanya muncul datanya Frankie. Misal Frankie kita hanya mau lihat di bulan Mei aja nih, langsung muncul perubahannya. Gitu ya teman-teman, enaknya itu. Dan ini pun bisa dimodel nih. Kalau gini kan modelnya, model slicernya kan ke bawah ya, dan kita harus drop down kayak gini. Nah, ini bisa diotak-atik, bisa diedit. Misal nih karena ada jumlah 10 karyawan, kolomnya kita buat menjadi seperti ini. Misal nih, jadi kita buat panjang nih ya. Ini biasanya penggunaan-penggunaan seperti ini akan sangat bermanfaat ketika teman-teman hendak membuat dashboard. Oke, misal ini 12 ya, kan 12 bulan. Nah, kalau teman-teman mau buat dashboard nextnya, mungkin nanti di next video saya akan sharing pembuatan dashboard itu seperti apa. Nah, slicer ini biasanya sering digunakan. Oke, misal kita punya 10 karyawan, kita mau lihat per periode seperti apa, kita bisa seperti ini. Oke, kita mau lihat Luffy nih seperti apa, langsung berubah semuanya. Gitu teman-teman, ini fungsi slicer. Desainnya mau diubah-ubah silahkan, tinggal teman-teman atur aja mau seperti apa, mau warna-warni, mau warna apa, teman-teman silahkan atur, monggo sesuai dengan preferensi atau kesukaan teman-teman masing-masing. Oke, itu aja yang saya sharingkan dari pivot ini. Sangat sederhana dan sangat powerful, dan datanya cenderung lebih akurat daripada teman-teman menggunakan rumus manual. Kurang lebih itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini jika teman-teman merasa video yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.